haram main catur ala Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat Latif. Kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada keseleo. Contoh guru kita Abdul Somad. Ditanyalah beliau, Tuan Guru bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan berkomandan kamu masih main catur. Dipotonglah itu azannya. Yang berkeliaran di medsos haram main catur. Marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Dasat bagaimana hukumnya main catur? Saya jawab haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Saudara dikasih Tuhan, Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seperti disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif yang mengutip pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Bermain catur itu bisa menjadi haram apabila azan berkumandang kamu masih main catur. Artinya, kenapa menjadi haram? Oleh karena main catur lebih penting daripada mengikuti azan. Ini kan sudah salah kaprah kalau demikian. Main catur lebih penting dari azan. Padahal sebenarnya azan harus lebih diutamakan daripada main catur. Dengan tiba waktunya azan, main catur harus berhenti. Bahkan sebelum azan itu ada, main catur sudah harus stop dan berhenti. Karena mengutamakan untuk mengikuti azan yang berkumandang. Demikian juga dalam konteks Kristen. Makanya Yesus pernah berkata dalam khotbah di bukit dari Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam hidup ini kita tidak boleh remang-remang, abu-abu, samar-samar, setengah-setengah. Tidak. Kita harus menetapkan, memutuskan, menjatuhkan pilihan kepada sesuatu yang lebih utama, sehingga nilai yang lebih utama ini yang akan mengontrol dan mengendalikan nilai-nilai yang lain. Kegiatan yang utama ini harus mengontrol, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan sampai kegiatan yang lain meruntuhkan kegiatan yang utama. Ini penting. Kenapa? Karena kita harus menyadari, sebab di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Kalau harta kita dalam konteks yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif ada di catur, maka yang lain jadi dianggap tidak atau kurang penting. Disinilah letak haramnya, letak tidak benarnya, letak tidak tepatnya, letak tidak pas dalam mengelola kehidupan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Main catur itu bisa halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi jangan sampai kita diperbudak, dikuasai, diatur, dikontrol, diperhamba oleh sesuatu yang lain, kecuali diri kita hambakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang lain boleh, tapi jangan biarkan yang lain itu memperbudak, menguasai, memperhamba
dan mengendalikan, mengontrol hidup kita. Jangan sampai hal itu terjadi. 2 Petrus 2 ayat 19 dikatakan begini. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. 2 Petrus 2 ayat 19b, saya baca dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan begini. Sebab kalau orang dikalahkan oleh sesuatu, maka ia hamba dari yang mengalahkannya itu. Jadi kalau dikalahkan oleh catur, maka kita sebenarnya membuat diri kita diperhamba oleh catur. Padahal catur itu benda mati. Tapi kalau kita tidak hati-hati, dia bisa memperhamba kita. Berarti dia ada dalam posisi menjadi Tuhan kita, di mana kita takluk kepadanya. Berarti itu adalah berhala baru dalam hidup kita. Hal yang kita sukai itu, di mana kita takluk kepadanya, itu bisa menjadi Tuhan bagi kita, dan kita menjadi hamba yang diperbudak olehnya. Yang benar dalam hidup ini adalah kita hamba Allah, dulos dari Allah, bukan yang lain. Saya suka dengan pernyataan dari seorang reformator bernama Martin Luther. Beliau pernah berkata begini, dia yang kepadanya hatimu melekat, dan yang kepada dia engkau menundukkan atau menaklukkan diri, dia adalah Allah. Hati-hati kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tunduk, takluk kepada sesuatu, apapun itu, sadar atau tidak sadar, kita sedang menempatkan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hati-hati. Dari segi konsep, teori, pengertian, pemahaman, doktrin ajaran, kita bisa benar mengenal Allah di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus. Tapi dalam praktek realita kenyataan bisa berbeda. Pertanyaannya, kepada siapa kita takluk? Dialah Tuhan atau Allah kita. Jangan biarkan diri kita takluk kepada sesuatu yang lain. Taklukkan, serahkan, persembahkanlah hidup total hanya kepada Tuhan. Biarlah Dia yang bertata dan berkuasa dalam hidup kita. Jangan kita biarkan diri kita diperhamba oleh sesuatu yang lain. Biarlah diri kita perhambakan hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin.